pasti beta berharap ketemu anak muda milenial terutama di NTT, Kota Kupang, dimanapun kalian berada, tetap berkarya, tetap yang namanya gali besompong potensi, gali besompong prestasi sedalam mungkin, kurangi yang namanya duduk membicarakan orang lain gitu kan, karena menurut beta itu penyakit. Penyakit yang harus kita sembuhkan gitu. Terus tahun ini dinobatkan jadi Duta Konservasi dan UMKM naik kelas. Kalau Duta apa? Konservasi itu tugasnya apa? Dia namanya konservasi, berarti pelestarian dan pelindungan alam. Jadi kita bukan cuma sekedar promosi alam wisata, kan itu juga salah satu. Kita sebenarnya konservasi pariwisata, UMKM itu sangat berkaitan. Karena dia mengangkat budaya, alam, pokoknya semuanya ada di NTT gitu kan. Jadi ya lebih pada kita melestarikan alam lingkungan gitu, termasuk juga hewan-hewan gitu. Salah satunya kita perlindungan kayak komodo, terus kayak kura-kura leher ular yang di Rote. Terus kura-kura leher ular. Baru tahu? Baru tahu. Wih, itu salah satu apa ya, ketemu kebanggaan dari Rote itu ada kura-kura leher ular. Dia leher panjang kayak, makanya orang bilang kura-kura leher ular. Di Rote di mana tuh itu? Kalau dia punya tempat spesifik beta kurang ini ya, karena beta baru mau telusuri. Beta pengen langsung pirote. Ini semua sejujurnya beta belum pernah pirote dengan lembatan. Kalau yang lain beta sekeliling. Yang tinggal rote dengan lembatannya beta belum pernah makanya beta tuh berharap bisa menuju ke sana untuk beta telusuri langsung. Karena beta lebih senang kalau beta mempromosikan sesuatu. Kalau memang beta sudah pernah di sana, beta sudah pengalaman di sana. Jadi beta ceritakan sesuai apa yang beta alami. Beta sudah mau cuma hanya sekedar baca Google, orang semua juga bisa buka HP, baca Google, orang tahu gitu kan. Beta lebih senang kalau beta menceritakan beta pengalaman langsung kalau beta di sana. Jadi kemarin pas beta Duta Konservasi itu beta sama-sama dengan kepala, waktu itu masih Pak Timbul Batu Bara, kepala BBKSDA NTT, ketong sama-sama pergi Menipo. Menipo itu buaya. Itu pergi ketemu di buaya sih, untung baik. Buaya darat. Saya ketemu kakatua jambul kuning, terus ketemu rusa timur juga di situ. Di situ ada. Terus ketemu kelelawar, waktu itu cuma sudah dapat, tapi terlalu bagus kak. Dia jalan saya bagus kan? Dia perjalanan beberapa ada yang masih rusak. Terakhir itu iya. Masih rusak, cuman sampai di sana tuh keren sekali. Itu suka tempat asri sekali, masih hanya ketemu agak was-was di sana. Sih. Karena ada buaya tau, cuman ya. Itu memang ada buaya? Ada, karena memang ketong kan lestarikan juga buaya kan, ketong jadi barang sudah ada salah apa ketong pi bunuh begitu. Gitu. Kecuali memang kalau misalnya ini buaya ada satu buaya memang dia punya hampir tiap hari makan orang ya mungkin ya. Kalau buaya darat biasa ketang. Sabar, mau tanya Kak Joni, jangan sampai mantan nih. Mantan buaya darat. Sonde, bukan buaya. Apa? Komodo. Setawa. Komodo. Terus kalau ngomong soal konservasi, ya ketemu kita jaga alam, jaga ketemu flora fauna. Termasuk komodo toh, karena kebanyakan sekarang nih kan orang. Kenapa komodo langsung tunjuk begini, ngomong termasuk komodo? Soalnya bukan begini, beta begini ya. Kau baper nih mah. Oke, lanjut. Jadi kalau komodo ini salah satu ketemu punya kebanggaan, ikonnya NTT, ikonnya orang tahu seluruh dunia ya, tahu NTT itu komodo ya. Yang memang betul pemerintah sekarang berupaya untuk betul-betul melestarikan komodo ini. Sebenarnya beta kemarin pas pergi ke Pulau Komodo, beta ngomong langsung sama orang konservasi di sana. Dong bilang sebenarnya ketemu kalau di sana tuh sana bisa langsung sedekat itu. Apalagi foto kayak biasa ketemu bikin tangan, itu kan dekat sekali. Sebenarnya komodo adalah salah satu hewan yang paling agresif di dunia. Orang kan ketemu selama ini banyak yang nggak tahu ya, ketemu orang kan dulu beta juga dengar secara langsung, beta pengalaman orang taunya kayak itu tongkat yang guide bawa, yang cabang dulu itu dia punya pawang lah, orang bilang punya pawang dia punya. Padahal sebenarnya sonde itu tetap tongkat juga kalau deh itu tongkat itu dia fungsi adalah untuk tahan lehernya komodo.
Karena kan peneliti kan banyak yang datang untuk teliti komodo toh gitu. Ada. Jadi waktu itu dong cerita ini hewan agresif itu sangat-sangat sadis. Jadi waktu itu pas dong mau teliti satu komodo yang baru mati, dong pas baru mau teliti itu komodo yang lain datang karena mereka kanibal. Jadi mereka memakan ini komodo. Jadi makanya peneliti itu susah sekali untuk teliti ini barang karena gitu. Kanibal. Jadi satu orang saja tahan itu komodo yang ukuran terlalu besar, setengah mati dia meronta sampai kayu patah. Jadi satu komodo itu bisa 3 orang tahan pakai itu kayu. Jadi itu kayu itu bukan pawang, bukan itu komodo lihat kayu, komodo takut sonde, tapi itu buat jaga gitu supaya kalau misalnya ada hal yang sonde ketang inginkan bisa tahan pakai itu kayu. Nah, karena selama ini kan masih banyak sekali orang pikir kayak itu ada di pawang, padahal sonde gitu. Jadi memang berbahaya. Jadi sebenarnya itu ketang sonde bisa sedekat itu sama komodo. Ya seperti itu lah. Kemarin ada nih apa kok yang bangun kawasan konservasi kok apa di sana? Di apa nih? Pulau mana? Yang mana? Proyeknya di Komodo tuh apa? Ya jangan bilang yang itu ya Jurassic Park. Itu. Ya itu memang isu lagi sementara. Itu belum tapi toh. Belum. Sebenarnya itu ada banyak sekali pro kontra tuh. Kalau menurut beta pribadi, beta pendapat ya. Ya kalau misalnya salah lagi di pembangunan adalah untuk tujuan yang baik, punya banyak manfaat yang baik, why not gitu. Maksudnya Jurassic Park di sini mungkin bagi pemerintah bukan yang ketombingin bangun gedung besar-besar deh. Yang beta baca itu pembangunan toilet, pembangunan rumah untuk para peneliti. Otomatis orang yang datang teliti bukan cuma sekadar 1 hari berapa jam saja kan, pasti butuh berapa hari-hari untuk teliti barang. Terus juga pembangunan misalnya kayak ekskavator udara, menurut beta ada baiknya karena kalau misalnya seperti tadi orang bilang sebenarnya kita sudah bisa sedekat itu sama komodo karena di barang juga bisa stres gitu kan. Belum lagi ada lagi kayak misalnya pengunjung yang iseng-iseng misalnya mau bikin hanya gara-gara mau bikin video TikTok atau apa gitu viral. TikTok di komodo. Bisa jadi kan? Kan beta sempat lihat beberapa tuh ada beta belum pernah lari. Nah ini barang ini kalau lu lari, kalau dia kaget dikejar lu. Oh iya. Bahaya. Jadi makanya beta rasa kalau misalnya ada pembangunan ekskavator udara kan akan lebih aman untuk ketong gitu kan, untuk pengunjung, buat komodonya juga lebih aman gitu. Intinya tidak ada yang berlebihan saja tidak ada yang melebihi dari itu peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Intinya itu kan itu saling menjaga, bukan sekedar menjaga manusia tapi juga jaga komodonya. Gitu. Ini barang sudah bisa sembarang, gosong datang gosong foto kiri kanan, ini barang juga pasti bisa stres gitu toh. Ya, seperti itu. Terus juga kayak mengurangi kayak misalnya ada yang kalau misalnya kita atas eskalator ini kan tertutup kaca saja paling kan, terus ada buang-buang apa sampah sembarang, kayak misalnya ada rokok apa itu kan mungkin kan barang ber-AC gitu, jadi itu menutup kemungkinan lah untuk terjadi hal-hal yang tidak ya yang terbaik lah kalau memang itu baik. Kalau memang banyak manfaat yang baik ya why not, tapi kalau memang banyak dampak buruknya ya kita harus tolak gitu, kita harus terima gitu. Intinya besok jangan melihat itu suatu hal yang buruk di luar gitu. Cari tahu dulu kebenarannya seperti apa, dasarnya bagaimana, baru kalian bisa menjudge seperti itu. Siap. Luar biasa sekali. Jangan salah jadi kita konservasi. Pas. Terus UMKM sendiri nih. Tapi itu tuh duta konservasi sama duta UMKM itu ada ajangnya lagi atau langsung ditunjuk? Puji Tuhan beta langsung ditunjuk. Karena beta jadi takut apa, tapi tiba-tiba mereka langsung memilih beta. Ya jadi kebanggaan sendiri juga. Mungkin memang mereka melihat sambil beta kinerja atau mungkin sama beta jadi putih pariwisata ya. Tapi awalnya sebelum beta jadi putih pariwisata pun memang alam sudah melekat di beta. Walaupun beta cuma sekedar upload foto dan segala macam, walaupun tanpa tulisannya begitu panjang lebar, tapi beta rasa itu sudah menjadi bagian dari beta hidup gitu. Jadi ya puji Tuhan ketika dong pilih beta jadi duta dan duta konservasi duta UMKM, beta bersyukur gitu. Karena menurut beta soalnya gampang ya gitu, tiba-tiba orang langsung tunjuk lusa. Belum ada soalnya tahu lusa apa langsung tunjuk kan soalnya mungkin toh gitu. Betul. Beta juga dapat kenal ini barang dari Mas Erwin, maksudnya Mas Erwin kasih tahu, kasih rekomendasi gitu kan. Ayo kalau misalnya kalian cari yang apa anak yang begini berbakat dan segala macam, ini ada nih Jenny gini gitu. Akhirnya kenal sama kepala balai, kenal sama bunda juga. Akhirnya sudah langsung dipercayakan gitu. Sharing dulu, masih sempat di wawancara gitu. Terus setelah itu baru besoknya datang untuk pembuatan SK dan dilantik gitu.
UMKM sendiri ke depan nih kajian mau buat apa nih? Nah UMKM nih otomatis ya, beta juga sebenarnya pelaku UMKM nih. Nah ya. Cuman memang beta belum fokus pada misalnya kuliner NTT, karena kan beta waktu itu ngambilnya chef itu beta western food gitu. Untuk soal masak-masak khas NTT kata tua tuh paling kata makanya jadi beta sekarang fokusnya adalah promosi kayak UMKM yang saya mama penenun mereka lagi jual. Sekarang kan punya Mas Erwin kan lagi sementara ibu-ibu penenun dari Sumba Timur mereka kasih masuk tenunnya di rukonya Mas Erwin, jadi beta bantu promosi untuk misalnya mau beli tenun bisa langsung ke sini atau misalnya ke Dekra Nasdaq itu kan ada banyak sekali oleh-oleh, ada segala macam di situ, ada coklat, ada jagung putih, itu semuanya di Dekra Nasdaq ada gitu, jadi bantu untuk promosi seperti itu. Ya semoga apalah Kotopu UMKM nih bisa berjalan dengan baiklah, semakin bagus. Iyalah supaya gitu, perekonomian di Kota Kupang nih amin, perputarannya semakin baik lagi toh. Oke, terakhir nih kajian sebelum Kotong Games nih. Apa? Terakhir nih apa? langsung Jen, apa? Kajian nih dengar games langsung pengen ada sekuat. Sengkot apa nih baca ketemu nih ya? Oke, terakhir nih apa yang kajian harap dari Kotompung anak-anak milenial di NTT? Oke. Yang pasti beta berharap ketemu anak muda milenial terutama di NTT, Kota Kupang dimanapun kalian berada, tetap berkarya, tetap yang namanya gali besompong potensi, gali besompong prestasi sedalam mungkin, kurangi yang namanya duduk membicarakan orang lain gitu kan, karena menurut beta itu penyakit yang harus kita sembuhkan gitu. Terus selalu semangat ya, karena kita masing-masing setiap manusia itu diciptakan Tuhan dengan kelebihannya masing-masing. Pasti ada sesuatu yang ada dalam diri kalian yang orang mau bilang berlian dalam diri kalian itu ada, tinggal kalian gali sedalam mungkin sampai kalian ketemu itu berlian sendiri. Jangan pernah menganggap remeh orang lain, jangan pernah menganggap remeh diri sendiri juga. Selalu percaya diri, jangan lupa untuk selalu berdoa, karena pasti kalau untuk beta sendiri sebenarnya mungkin kalau ketemu jalan semua dengan Tuhan gitu, dan dengan doa pasti ada saja jalan untuk ketemu bisa lewati segala rintangan yang akan ketemu hadapi. Hidup itu soalnya mudah. Segala yang ketemu lewati dari ketemu kecil sampai sekarang semuanya punya makna, punya tujuan, punya proses, punya hasil juga yang nanti akan bisa mencapai. Intinya selalu percaya sama diri, selalu pastinya semangat, jangan pernah malas untuk selalu bekerja, selalu menghargai waktu yang sekarang besok masih punya, karena ya itu Tuhan suka ketemu nafas kehidupan, ketemu sia-siakan kan sonde gitu. Jadi selalu beri yang terbaik untuk ketemu diri sendiri, untuk ketemu orang tua, dan untuk semua orang yang ketemu sayang seperti itu. Oke, luar biasa. That's it. Dan intinya jangan lupa untuk selalu promosi ketemu wisata dengan bersama budaya sendiri, budaya, selalu cintai ketemu budaya, mau lagu daerah, makanan, mau tenun segala macam, itu adalah ketemu punya kepemilikan ya, yang betul-betul ketemu harus jaga. Kalau bukan ketemu siapa lagi? Kalau orang lain, jangan sampai orang dari luar yang datang untuk promosikan itu dan jadikan nungkunya, jangan sampai seperti itu. Jadi harus ketong, yang harus mulai di luar, harus dari ketong. Sip. Oke. Gas, jangan rem. Jangan rem. Ngamuk. Jangan marah. Ini kayak semangat orang aja udah semangat. Oh ya, supaya semangat ya. Oke, it's time to games. Aduh, game apa nih? Nama gamesnya. Bisa pikiran game apa nih? Nama game? This or That. This or That. Jadi kayak orang biasa main TikTok, kalau yang jalan baru ada tulisan. Iya. Jadi pilih tuh. Oke. Sip. Yang pertama ya. Ketawa. Oke, yang pertama, good boy or bad boy? Wih, good boy or bad boy? Good boy sih. Kenapa? Good boy. Karena mana ya? Entahlah, beta lebih senang orang yang memang baik hatinya, soalnya toksik. Beta suka orang toksik. Beta lebih senang orang yang apa ya? Jalan pikirannya tuh baik lah gitu, karena dia kan bawa dampak buat beta juga gitu. Kalau misalnya dia toksik ya bukannya mau minta, tapi pasti kadang-kadang ketemu otak pun jadi ikut toksik gitu. Walaupun ketemu tidak mengatakan secara langsung, tapi kan dia sudah
berkata hal, misalnya berkata hal yang tidak baik, kita langsung dengar dan kita ngerasa itu kena ketompo hati juga gitu. Jadi rasanya sana enak lah begitu, sana nyaman gitu. Sedangkan kalau misalnya dia good boy kan, kalau dia penutur kata baik, dia punya perilaku baik, kita tuh juga terbawa gitu. Seperti itu. Oke, bijak sekali ya. Kita mau berbicara dengan apa yang kita rasakan begitu. Jadi yang mana? Oke, next ya. Wah, ini pertanyaan berbahaya semua ya. Ini seputaran Kisah cinta. Ayo, Oke. Sebelum ke situ ada pacar soalnya. Puji Tuhan baru dapat pacar. Baru Setelah 3 tahun jomblo. Luar biasa. Siapakah dia? Ada deh. Nanti ada di episode linknya di berikutnya. deskripsi. Pakai link langsung. Ekstrim lah. Oke, 6 pack or 1 pack? 6 pack yang body tuh. Yoi. Apa saja sih sebenarnya, sudah harus 6 pack, sudah harus 1 pack juga. Kalau harus memilih apa ya? Beta kalau pertanyaan itu beta kayak gua. Ya 6 pack berarti maksudnya sehat toh. Gitu. Kan 6 pack soalnya selama yang sehat juga. Iya sih, tapi kan kebanyakan sehat. Oh. Karena 6 pack pasti olahraga tuh. Kalau 1 pack kan kau bilang gendut. Bisa olahraga. Kau bilang gendut. Itu beta sentral tahu ya, jadi kita sama-sama ada jawabannya. Oke, next. Sip. Next ya. Diputusin atau mutusin? Kalau beta sih lebih senang mutusin. Tapi Karena dengan alasan yang tepat juga. Bukan berarti kayak beta baru kenal beta langsung ke dekat dengan lu, beta jadi beta kasih putusan. Beta kan ya orang serius gitu. Beta cuma pernah main-main. Beta setia. Ini bukan promosi tapi beta setia. Gitu. Ya kalau gentleman ya lu sudah bisa putusin cewek lah. Gitu. Cuman kalau memang alasannya tepat sekali itu oke. Gitu. Berarti selama ini juga mutusin saya. Kalau memang beta rasa susah dan memang ketemu sudah ngomong secara baik-baik, harus putus ya beta putus. Oke, jadi selamat apa nih? Menjadi salah satu anggota Avengers. Karena setelah 3 tahun jomblo Ya, sebenarnya susah. Orang sini kok? Orang sini. Sebenarnya susah untuk beta membuka hati, tapi ya puji Tuhan akhirnya bisa juga. Susah bagi dia untuk mendapatkan beta. Karena ya gitu kan, pertama beta wanita karir, kedua beta mati rasa, ketiga beta mandiri, keempat ya makanya deh, puji Tuhan dengan hadirnya dia beta bisa membuka hati secara pelan-pelan. Gitu. Jadi tetap semangat ya kawannya. Oke. Berikut ya. Move on atau balikan? Move on lah. Selama ini sampai pernah balikan? Sana pernah. Yakin? Oke. Beta orangnya move on gitu. Karena ya sudah, yang sudah berlalu ya berlalu saja gitu. Buat apa harus ulang kesalahan yang sama gitu. Kalau dia mau perbaiki? No. Tetap mau move on saja. Oke. Sip. Next ya. Oke. Ditembak atau nembak duluan? Ditembak lah. Bahkan sekarang kan zamannya emansipasi. Ditembak lah gitu. Kalau beta tuh orangnya kayak ya beta mau dalam perjuangan sampai mana gitu. Kalau memang lu suka sekali, memang lu sayang sekali ya lu harus berjuang. Perempuan sukanya menunggu. Tidak juga. Terkadang beta rasa kayak beta harus mengungkapkan. Cuma beta kayak mau lihat lu punya perjuangan tuh betul-betul kasih deh. Apa jangan-jangan lu suka karena beta cuma sekedar cantik, karena membuat beta berprestasi. Ya beta mau lu suka beta apa adanya. Lu terima beta sebagai seorang Jenny, bukan seorang putri, bukan seorang duta, bukan seorang yang cantik dikagumi banyak orang, yang memang semua cowok datang cari beta. Ya deh, beta mau lu tahu beta pribadi seperti apa. Lu mencintai beta karena beta gitu, bukan karena beta punya ini, beta punya itu, beta punya ini. Karena ceritanya kalau laki juga lebih memilih ditembak. Ya sudah, beta juga amat. Berarti itu karena ada cerita, dua-dua saling menunggu. Ya menurut beta kalau memang lu soalnya niat seperti itu, lu menunggu itu ya berarti lu betul-betul soalnya bisa komitmen dengan perasaan. Oke, jadi laki yang harus. Ya lu harus laki duluan lah. Harus laki lah, harus gentle lah. Gitu. Mungkin dia laki tapi dia takut kurang laki. Laki gagal dong.
kurang laki untuk bisa dapat ceweknya atau Itu untuk beta pribadi ya. Semua orang masing-masing beda. beda-beda. Beda deh pemikiran beda. Oke. Sip. Next Apa ya. lagi? Romantis atau jago cari duit? Dua-duanya. Beta bisa pilih. Son bisa satu sah. Romantis, ya pastinya jauh cari duitnya bukan karena apa, tapi lu harus rajin. Lu kalau pemalas buang-buang. Iya pasti kan. Lu kalau pemalas lu di mana kok? Iya, Main lumpur di mana kok? Jadi sekarang pilih Tuh. romantis atau jago cari duit. Kita sudah bisa pilih kalau kita mau, Sudah bisa itu harus ada di dia gitu. Karena perempuan ini mau semua. Son Bukan bisa mau pilih semua kan satu. dari tadi kita pilih, cuman ada beberapa hal yang memang biasanya bisa harus dipilih dua-duanya gitu loh. Karena pasti manusia juga sudah mungkin ya memang ada cuman sekedar bisa pintar cari duit tapi sudah romantis, ada yang cuma sekedar romantis tapi sudah bisa kenapa cari duit gitu. Tapi ada memang dua-duanya ada gitu loh. Kalau memang dua-duanya ada kenapa tidak gitu kan? Sip lah. Seperti itu. Ya beta juga pribadi, beta senang orang yang romantis. Yang romantis dalam artian ya lu selalu support beta ketika beta ada down atau apa, memang beta butuh perhatian lu ada gitu. Oh, ya. Terus kalau untuk soal bisa cari duit ya maksudnya lu rajin lah orangnya. Kalau misalnya lu malas ya kemana ketemu kehidupan dari depan gitu toh. Memang lu harus kerja, tapi kita juga kerja kok, bukan lu sendiri gitu. Beta juga wanita karir, beta mandiri gitu, beta juga kerja, tapi masa beta kerja lu cuma diam duduk nonton begitu saja kan, jadinya sudah enak tau gitu. Sama-sama saling berjuang lah, sama-sama kerja lah. Kalau kehidupan ketemu masing-masing kan ada gitu. Kita hidup sama-sama, ketemu bukan cuma mau lu gue toh gitu. Ini kita hidup sama-sama nih, ini pasangan nih, bukan cuma beta hidup sendiri lu sendiri. Ini kita sama pasangan nih, berarti harus saling tolong menopang gitu. Oke. Next. Apa nih? Next ya. Next ya. Valentine. Memang Valentine or New Year? New Year. Kenapa? Menyambut tahun baru ya. Kenapa? Kalau Valentine, mungkin hari Valentine menurut orang lain spesial. Cuma menurut kita Valentine itu setiap hari. Kalau mau lu saling cintai ya Valentine Day is every day. Begitu. Jadi lebih milih New Year, tahun yang baru tuh ya bawa banyak berkat baru, pengalaman baru yang kita bisa mulai dari awal lagi gitu. Kalau memang ada problem kemarin kita bisa selesaikan dengan tahun yang baru. Oke. Menjadi pribadi yang lebih baik. Sip lah. Apalagi nih? Apalagi? Bijak sekali. Terakhir nih. Terakhir ya. Apa nih? Terakhir, sahabat Kenapa atau ini pertanyaan sampai kalau semua terbalik di belakang. sahabat atau pacar? Pacar. Karena Kalau untuk sekarang ya, karena beta kembali lagi beta orangnya serius. Yang akan menemani beta ke depan adalah beta pasangan. Yang akan menemani beta ke hidup adalah beta pasangan. Gitu. Kalau beta nih sahabat ya bukan yang sahabat. Beta lebih pada teman baik sih. Teman baik gitu. Ya cuma kan kalau teman baik ya ketong pasti sibuk dengan kehidupan masing-masing, sibuk dengan kerjaan masing-masing. Ya, soalnya mungkin beta memaksa dia untuk selalu kayak kawan, lu ini ada tampil dulu gitu cerita kan soalnya mungkin toh gitu. Dia punya kehidupan dia sendiri. Nah kalau pacar tuh ya otomatis dia akan serius untuk kita punya hubungan ke depan. Kita punya bukan harus selalu ada juga tapi intinya dia yang tahu persis kita punya apa ya, ketemu hati seperti apa. Dia yang kayak jaga ketong, dia yang selalu ada lah gitu buat ketong. Kayak beta punya definisi pacar mungkin dengan orang lain beda ya, tapi beta punya definisi pacar itu sudah pada kayak teman hidup gitu. Orang yang selalu ada dalam ketong hidup. Makanya beta selama ini soal sahabat beta bukan sebut sahabat, teman baik ya. Beta sahabat soalnya. Gitu. Mungkin pacar itu akan menjadi beta sahabat sendiri gitu. Jadi pacar rasa sahabat. Iya, pacar rasa sahabat. Sahabat rasa pacar. Sound sih. Pacar rasa sahabat, pacar rasa teman, pacar rasa saudara gitu. Oke. Sip. Ada lagi? Sudah habis.
Ini kalau beta tanya balik nih kayaknya bab tujuh tengahnya. Oh. Jangan, ini pacaran beta aku. Oh iya, jangan marah suam. Jadi begitu kalau ketemu soal cinta ya pasti ya baik juga sih ketemu bisa sharing gitu. Tapi kembali lagi semua orang punya pemikiran dia masing-masing, punya pendapat masing-masing. Oke. Terima kasih banyak sudah mau diundang, sudah mengundang. By the way, ini hari beta pakai kios kaos nih, mantap nih. Pakai baju dari kios kaos, keren. Beta pas suka apa toh? Beta tuh suka baju warna putih, baju warna hitam, biru gitu beta suka. Dan ini keren nih, ada motif-motifnya. Terus kalau misalnya mau beli baju pokoknya baju ini ya, kayak upang apa tuh bisa pakai kios kaos gitu. Pokoknya yang bernuansa NTT ada semua di sana. Dan pastinya desainnya keren-keren dan yang pastinya itu harganya terjangkau. Harga terjangkau dan mantap. Asli buatan anak NTT dong, kualitasnya juga bagus. Yoi. Dan kios kaos mantap. The best. Oke. Gas yang rem. Gas. Tadi baterai di bawah. Ini gas bicara nih. Ya marah. Aman. Kajian kakak Jawa terbaik ya. Kajian terbaik. Pokoknya sukses terus untuk kajian, sukses buat e-sportnya, sukses buat konservasi di NTT, sukses buat UMKM. Semoga dengan kajian menjadi duta di sana dan kotompong konservasi dan UMKM ini semakin baik, amin. Jangan lupa juga doakan beta dari Kak Kevin kan ada lagi mau album. Betul. Ketemu tuh membawa musik-musik tradisional NTT kayak misalnya Orang Selawa Malirin, Wanawani. Jadi kita tambah musik-musik daerah NTT untuk nasional dan internasional. Doakan ketong ya. Amin. Gas kan, jangan. Gas terus. Jadi semoga Om Kev dan teman-teman Kak Jenny dan teman-teman bisa sukseslah project kedepannya. Thank you. Oke, jangan bosan-bosan diundang di Pasar Roto. Ada apa-apa pasti beta kontak Gas, jangan ragu-ragu loh. Gas, jangan rem. Pokoknya kalau rem memang ngamuk loh. Ini juga kalau jalan ngerem tiba-tiba. Wih, ini bahaya. Kita tuh makan pantai oto nih. Andi. Wih, apa tuh? Malu-malu apa bosku? Malu-malu apa bosku? Memang ketemu. Ini oto. Bemo-bemo zaman sekarang nih memang. Luar biasa ya. Luar biasa. Oke, Kajo. Semoga sukses juga buat Kajo, buat acara yang selalu lancar, selalu melahirkan anak-anak muda yang selalu menginspirasi. Pastinya semoga ini pesan-pesan dan kesan dari Ketong bisa membawa Ketong anak-anak muda NTT jadi lebih pribadi lebih keren lagi. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tidak bermaksud apa-apa. Kejadian ini murni sharing, Ketong bercerita. Ambil yang baik, buang yang kurang baik. Toh? Take the positive energy and throw the negative energy. Kalau bahasa Jepangnya apa itu? Ini bahasa putri saljunya. Kok kajian jujurnya kita kata bahasa Jepang nih. Oke, saudara semua, bapak mama, saudara semua, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai lupa di next video. Sampai jumpa di next video. See you semuanya.